Wis. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Wah, ini pakaian sudah molor-molor ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang memproduksi kaos atau apa. Boleh kirim ke saya, nanti saya promosikan di apa ini ya, ukurannya M standar apa ya, L bisa juga kalau yang standar kecil. Kawan-kawannya ini udah molor-molor. Siapa tahu ada yang mau. Kalau enggak mau ya sudah. Saya suka warna hitam, merah, ya itu aja, hitam merah. Kalau putih sulit, karena sini tempat kami ini air susah dan debu banyak. Kawan-kawan, hari ini saya mendapat sebuah pengalaman yang menjengkelkan. Belum lagi selesai rumah anak terang itu jadi, sudah ribut dengan tetangga ya. Bisik-bisik tetangga. Yang satu dirobohkannya sebagian batunya, ya itu udah pidana, tapi saya biarkan dulu, dia belum bertemu dengan saya. Yang satu lagi rewel, dibilangnya saya membangun penjara, itu pertama. Yang kedua, akhirnya suaminya bilang, kamu membangun panti asuhan, kami dengar katanya, mana izinnya, mana ininya. Lucu kawan. Saya bilang, saya tidak membangun panti asuhan, saya hanya bangun rumah untuk saya tinggal. Tetapi saya nanti punya anak angkat. Apa salah saya punya anak angkat? Aku bilang gitu kan. Suka-suka saya mau anak angkat saya 100, saya bilang gitu. Lucu kawan. Belum apa-apa sudah ribut. Sebenarnya mereka takut saya buat gereja. Karena bentuk rumah itu ada panjangnya gitu ya kawan-kawannya. Ada ruang pertemuan, dikiranya gereja itu kawan. Ya sudahlah. Saya bilang, keberatanmu apa? Ini. Oke, besok saya laksanakan. Tapi setelah itu, jangan coba-coba mendikte saya, aku bilangnya. Dan yang bagian belakang itu dirobohkan orang itu, tolong dia beritahu dia sudah melakukan tindak pidana. Ya, tetapi saya maafkan, sudahlah. Apa yang mau buatnya lah. Ini suka-suka saya, tanah-tanah saya. Ya kamu belum lapor RT RW. Nanti saya ajak orang kampung menuju tempat ini. Aku bilang, laporkan, aku bilang. Kalau RW saya sudah ketemu, RT datang ke sini bahkan meminta uang keamanan, aku bilang, uang ronda, aku bilang kan. Dia tak ada urusan lagi dengan RTT, sudah selesai, saya bilang gitu. Nah, kalau kau bilang misalnya izin-izin, ini semua rumah yang tidak ada izinnya, aku bilang, kecuali rumah-rumah serpron, karena serpron kan syarat mendirikan bangunan kan itu dikasih ke PT, jadi memang harus ada IMB. Kalau rumah-rumah masyarakat tidak ada itu. Saya tahu kamu mendirikan panti asuhan Kristen. Allah, aku bilang. Saya nggak mendirikan panti asuhan Kristen, saya bilang. Saya mendirikan rumah saya, tetapi saya punya anak angkat. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati, kawan. Asal ada kata Kristen, orang alergi. Kebetulan tetangga saya itu kan, ya biasalah. Nah, kawan-kawan, malam ini juga saya dapat kenyataan bahwa ketika saya sudah mulai masuk ke hadis, Sinandar kabur, tidak berani dia kawan. Dia sudah mulai banyak ini dan itu ya, alasannya mau makan kambing gitu ya. Makan kambing berapa lama lah kawannya? Kau makan sepohul, 2 pohul, 3 pohul, sepiring, paling hebat setengah jam ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, kalian tahu tadi siang saya memancing dia. Oh iya gini hadis ini ya, silakan saya bilang. Itu kan menurut keyakinan bukan saya. Sekarang saya buka kalian sebuah rahasia ya. Kalau orang Donditan suka bilang apa namanya dia critical text, kita lihat. Mereka ini sok-sokan, sekarang kita balikkan keadaannya, kita lagi mengurung orang itu ya. Selama ini kan sok-sokan. Nah ini surat 37 yang diambil oleh Sinandar ya. Kalian boleh perhatikan di sini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku ya. Nah, ini waktu ketika Ibrahim katanya pergi ke satu tempat ya, tinggal di sana. Sudah itu dia belum punya anak, meminta anak. Ayat 100. Ya Tuanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ya. Yang diminta di sini, ingat, orang yang saleh. Paham ya? Nah, kemudian 101 berkata, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Di sini ada namanya kekeliruan menurut saya terjemahannya. Ibrahim meminta anak yang saleh, dikasih anak yang sabar.
suka di situ. Isa menubuatkan Ahmad, yang datang Muhammad. Ibrahim meminta anak yang saleh, yang datang anak yang sabar. Apa kalian percaya demikian? Tafsirnya lihat. Kita buka ini Kemenak punya ya. Dibuat sini, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, sangat sabar. Kita buka tafsirnya. Kalian akan terkejut kawan. Tafsir Kemenak. Ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim dalam perantauan memohon kepada Tuhan untuk dianugerahkan seorang anak yang saleh dan taat, serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah dan menampilkan dalam perjalanan menjauhi kawan kesepian. Kehadiran anak ini sebagai pengganti dari keluarga dan kaum yang ditinggalkannya. Permohonan Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah. Kepadanya disampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat sangat sabar. Sifat sabar ini muncul pada waktu balik, karena pada masa anak-anak sedikit sekali didapatkan sifat-sifat seperti sabar, tabah, dan lapang dada. Anak remaja itu ialah Ismail. Anak laki-laki pertama dari Ibrahim, ibunya bernama Hajar, istri kedua dari Ibrahim. Putra kedua ialah Ishak, lahir kemudian setelah Ismail, dan istri pertamanya Ibrahim yaitu Sarah. Ngarang. Ngarang ini tafsirnya nih kawan. Sejak kapan dibilang istrinya Ibrahim itu adalah Hajar? Tidak ada di sini. Dia menikah pun tidak ada. Di dalam Al-Quran ini kita tidak bisa mengarang-ngarang ya kawan-kawan. Tafsirnya jangan terlalu muluk-muluk lah. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa istri pertamanya si Nabi Ibrahim itu adalah Hagar. Tidak ya. Atau Ismail terlahir dari Hagar. Nggak ada itu. Kita lihat dulu Kemenak tadi. Sorry, kita lihat dulu ya. Tafsirnya tadi lagi ya. Bentar. Ya kan? Sifat sabar itu muncul pada waktu balik, karena pada masa kanak sifat sabar. Anak remaja Ismail, anak laki-laki pertama dari Ibrahim, ibunya bernama Hagar. Anak laki-lakinya ibunya bernama Hagar, ya. Istri kedua dari Ibrahim. Oke. Nah, di sini kawan-kawan, dari mana penafsir ini tahu? Sedangkan Al-Quran tidak ada menyebutkan dia terlahir dari siapa, ya. Dan ingat, Ibrahim berdoa, dia meminta anak yang saleh. Masa dikasih anak yang sabar? Sekarang kita lihat sifat. Apa itu sabar, apa itu soleh. Lanjut dulu. Kemudian di ayat 117. Sebentar ya. Ini ya. Musa dan Harun nih. 107. Dan kami tebus anak itu ya. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian. Karena kemudian sudah Ibrahim. Demikian ya. Ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Ingat ya. Jadi Ibrahim meminta anak yang soleh. Anak yang soleh itu lahir belakangan. Unik ya. Malah anak yang sabar lahir duluan. Kita tidak tahu asalnya dari mana, tetapi tafsir begitulah. Sekarang kita lihat lagi ya, baik-baik ya kawan-kawan. Apa makna soleh? Apa makna sabar? Kita buka KBBI, arti sabar. Gitu lihatnya kawan. Kita lihat critical text. Jangan banyak kali cerita Sidon Distan. Dan banyak cerita orang kami tak bisa melihat critical text. Bisa. Kenapa kalian saja yang bisa sok-sokan bahas-bahas Bible itu ya? Gak bisa, kita harus berimbang. Dan saya tidak menyimpulkan. Saya hanya membaca. Ada kok bacaan di situ. Ini. Arti kata sabar, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah ya, tenang tidak tergesa-gesa, itulah sabar, artinya sabar. Sabar ya nak, misalnya dia perutnya lapar, nah ditunggunya lah, sabar dia. Sekarang saleh, kita lihat, saleh, taat dan sungguh menjalankan ibadah. Ibadah ini salah satunya termasuk perintah Tuhan. Suci dan beriman. Ya, paham ya? Jadi, sekarang yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Nah, ini ada dua pernyataan. Ya, ini. Kalau di sini dikatakan Abraham
meminta anak yang saleh, maka anak yang saleh itu sifatnya adalah taat dan sungguh-sungguh beribadah, suci dan beriman. Maka yang beriman itu adalah anak yang ya mau disuruh bapaknya, ini perintah Tuhan loh nak, misalnya begitu. Aku mau menyembelih kau gini-gini. Kita lihat. Maka anak ini, maka pikir begini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Harusnya bukan sabar kawan, yang soleh. Artinya dia menurut perintah Tuhan dan beriman. Ya, di sini dibilangkan gini ya. Taat dan sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman ya. Kalau sabar itu lebih kepada gini loh. Ya, sabar ya nak, kita belum dapat uang. Ya, dia sanggup menunggu ya. Tahan menghadapi cobaan. Itu bukan cobaan loh, tapi perintah Tuhan, ya kan? Di sini bilang buka kurung, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi tidak cocok kawannya. Kalau kalimat itu merujuk kepada sabar, nggak cocok. Yang cocoknya saleh, ya ini. Maka itulah sebabnya Abraham, Al-Quran tidak mau berdusta kawan, tidak mau berbohong. Bahwa Ibrahim meminta anak yang soleh, Ini ya Tuanku, anugerahkanlah kepada seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Maka ketika diberi anak yang sabar, apakah itu anak yang diminta si Ibrahim? Jawabnya tidak. Apakah itu anak yang dijanjikan Tuhan? Jawabnya tidak. Lantas bagaimana? Kita baca ayat selanjutnya di 107. Anak saleh itu lahir di 107 ini. Ya. Bukan. Dengan mana tadi? Sebentar, jadi lupa aku hilangnya. Ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Isa. Isa di sini tidak buka kurung tutup kurung ya. Seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Ini. Paham ya? Kita baca tafsirnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang lahir anak seorang putra dari istri yang pertama Sarah. Berita ini disampaikan oleh malaikat menyamar sebagai manusia ketika bertemu di rumahnya padahal Sarah sudah tua. Ingat, di ayat pertama dia meminta, ya kan? Kok ujuk-ujuk dia meminta langsung punya anak, bukan dari istri pertama. Malah istri pertama ini malaikat datang, ya. Jadi kejadiannya dibalik di sini kawan. Jangan samakan dengan Bible ya, tapi saya bicara Bible dulu. Kalau di Bible, Abraham meminta, Tuhan datang dan mengatakan, ya engkau akan menerima anak dari si Sarah. Ya. Kemudian ternyata si Sarah enggak percaya, maka dia menyuruh mengambil budak si Hagar. Maka lahirlah si Ismail. Kalau ini tidak. Ibrahim meminta anak soleh, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tak sama siapa dia kawin. Ternyata dibilang tafsirnya langsung memiliki istri kedua. Namanya Hajar, Siti Hajar, dan lahirlah Ismail katanya. Ya kan? Setelah Ismail lahir, baru dia meminta anak laki-laki. Kan itu tafsirnya ya. Minta anak lagi, itulah anak soleh. Padahal anak soleh pertama diminta dia ya. Dan yang terlahir, yang datang malah bukan anak soleh, anak sabar. Dan kita sudah melihat kejadiannya, dia mau disembelih. Disembelih itu sifat apa yang cocok melekat? Apakah di situ sikap sabar atau sikap soleh? Kalau sabar, ya tahan menderita tahan di pencobaan apa ya? Itu bukan cobaan kawan, tapi perintah. Yang tahan cobaan itu si Ibrahim, karena dia harus mempersembahkan anaknya. Anaknya itu adalah orang yang soleh, turut perintah Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan, itu tadi soleh ya. Kalau sabar, ini loh, saya buka KBBI ya. Jadi kalau mau kalian tanya, wah Kemenak kok begini ya, itu urusan Kemenak lah ya.
Sabar itu tahan menghadapi cobaan, buka kurung, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati atau tabah. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu. Itu kalau sabar. Sekarang saleh. Nah, saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Karena itu perintah Tuhan adalah ibadah, namanya suci dan beriman. Ya. Paham ya? Jadi kalau menurut saya itulah sebabnya di dalam Al-Quran Ismail itu dibuka dalam tanda kurung, buka kurung. Itulah saya tantang Sinanda tadi siang. Tolong kau tunjukkan dalam bahasa Arab ini. Loh, dia katanya sudah pasti bahasa Arab. Harusnya ketika saya tantang, tunjukkan di situ kalimat yang mengatakan Ismail. Sampai dia selesai putar-putar, jungkir balik, ke sana kemarin, tidak bisa ditunjukkan. Akhirnya ujung-ujungnya dibilangnya, ya memang tidak ada di situ Ismail, katanya. Lucu. Tetapi kita kan merujuk, habis Ismail lahirlah. Oh tidak. Ahli tafsir atau ahli terjemahan kan bisa memutarbalikkan. Dipindahkannya anak saleh jadi anak sabar. Karena sifat sabar tidak cocok untuk mengikuti perintah itu. Perintah itu cocok untuk anak yang soleh. Paham ya? Itulah sebabnya di situ ahli tafsir, terjemahan, mengatakan di situ buka kurung tutup kurung. Nah ini. Dia buka kurung tutup kurung, Ismail menjawab. Sementara di bawah ini tidak ada buka kurung tutup kurung, langsung dikatakan Ishak ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Tidak ada buka kurung tutup kurung. Ya, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Seorang nabi loh. Tidak mungkin yang tidak calon nabi, dia kan belum calon nabi tuh si Ismail ya. Tidak dikatakan begitu lahir dia jadi nabi, tapi orang sabar dulu ya. Nah, sekarang saya apa dulu ya? Sebentar. Nah, di dalam kalangan alim ulama, cerdik pandai, orang muslim pun berselisih paham kawan. Tentang siapa yang dipersembahkan ya, atau di black lah. Ya. Ada dua golongan. Kalian kira mereka juga tidak berselisih? Kalau orang Kristen ada nggak berselisih siapa yang mau dikorbankan? Tak ada. Orang Kristen, orang Yahudi mengatakan Ishak, titik. Tetapi kalau orang Islam terdapat dua kubu, ya. Dan kedua kubu ini saling mengklaim. Yang satu mengatakan Ismail, yang satu mengatakan Ishak. Dan kedua kubu ini diisi orang-orang penting juga kawan. Bukan hanya orang-orang yang nggak penting ya. Bentar ya. Bentar. Sebentar ya. Ini memang harus apa ya? Ayat yang dibuat si Nandari itu ini. Penggalan tafsir surah As-Saff ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disembelih. Saya share share screen. Ini. Penggalan tafsir surah As-Saff ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disembelih. Kawan-kawan sebentar ya, ada telepon. Kalian lihat di layar itu kawannya, saya nggak bohong, saya membacakan. Penggalan tafsir Ashab 99-100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disalibkan. Ya kan? Ini lagi yang ada. Terkait siapa anak Nabi yang dikorbankan, misalnya karena Al-Quran surah As-Saff surah 1 surah 10 tidak menuliskan secara sarih eksplisit
nama yang disembelih, zabih. Maka pemahaman akan hal itu hanya bisa kita peroleh dari hasil ijtihad para ahli tafsir. Ingat ya, bukan dituliskan oleh Al-Quran tetapi ahli tafsir. Sinandar berbohong bahwa dia bilang buka kurung tanda kurung itu Ismail. Maka ketika saya tantang tadi, tunjukkan di sini mana kalimat Ismail. Dia kira saya nggak tahu. Kan saya bilang saya sudah pakai Al-Quran yang perkata-perkata itu kan. Tinggal saya sorot aja gini, muncul katanya, saya cocokkan, tidak berani dia nunjuk kawan. Yang mana saya bilang nggak berani dia nunjuk. Itu kan tafsir Sinandar. Paham ya? Tidak ada secara terang dikatakan Ismail. Tetapi itu pekerjaan para penafsir. Maka terjadilah dua kubu. Nah, ini. Ya. Jadi itu pun hasil ijtihad para ahli tafsir. Syekh Mugatil bin Sulaiman tahun 702-767 Masehi menulis Tafsir Al-Kabir. Dan Ibnu Jabir At-Taubari 839 sampai 9323 M menulis Tafsir Jami Al-Bayan fi Tawilil Al-Quran, serta Abu Abdul Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi tahun 1214 sampai 1203, penulis Tafsir Al-Jami Ali Akhamil Quran wal Mubayyin 5 Tadam Manahu min as-sunnah wa ayyi Al-Quran adalah 3 di antara para ahli tafsir yang berpendapat bahwa Ishaq lah yang menjadi zabih. Ya. Sementara ini itu para ulama yang berpendapat bahwa Ismail yang akan dikurbankan adalah di antaranya Najibuddin Abu Hafs bin Muhammad An-Nasafi, penulis tafsir Madarik Al-Tamzi wa Hakik. Inilah Al-Tawai. Waduh, keriting dah bibirku ini. Aduh, inilah kalau tidak biasa ya. Sampai bibirku, lidahku keriting-keriting ya. Ya, itulah. Jadi kawan-kawan, kalau orang Kristen tidak pernah berselisih siapa yang dikurbankan. Tidak ada itu ceritanya orang Kristen sama Yahudi. Itu Ishak, titik. Tetapi di dalam Islam mereka memang berselisih karena ada dua kubu ya. Karena itu hanya ijtima para ahli tafsir. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu. Jadi kalau kalian baca buka kurung tutup kurung itu adalah pembenaran. Bukan itu makna sesungguhnya. Pembenaran. Kenapa? Ulama saja yang top-top zaman dulu saya sudah mengakui. Tidak ada dibilang itu Ismail. Maka terjadilah dua kubu ya. Sekarang saya bukakan lagi siapa-siapa ya. Ada satu yang menarik. Mana ya? Tadi saya sudah buka-buka ini. Kenapa dikatakan Ismail Ishaq gitu ya. Nah ini ntar ya. Saya tadi sudah membaca ya. Nah ini. Kalian lihatlah orang-orang top semua ini kawan. Tidak main-main ya. Mana tadi? Siapakah ini? Oh ini. Yang lagi putar-putar itu ya. Saya nggak bohong-bohong kawan. Kalau sudah kita masuk ke tafsir kawan, aduh. Atau ke apa namanya itu ya, hadis, mereka ini akan kocar-kacir. Selama ini kita tidak mau kan sengaja biar orang itu dulu selang-selang. Perdebatan lama tentang siapa yang jadi kurban Ibrahim As mengemuka kembali setelah pada pernyataan Saleh Al-Maghamisi, Imam Masjid Kuba, Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Ya kan, sampai sekarang pun menyeruak lagi kawan. Sampai kapanpun akan berselisih mereka. Sebagaimana ditulis Said Hijazi dan Abdul Wahab Isi dalam surat kabar Al-Watan beberapa waktu lalu. Al-Makazmisi mengatakan bahwa yang dijadikan kurban adalah Ishaq As, bukan Ismail. Ia merujuk pendapat Qurtubi dan Al-Tabari. Ya kan? Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa pada ulama berbeda pendapat tentang yang dijadikan kurban. Kebanyakan mereka berpendapat Ishaq. Orang yang berpendapat seperti itu Al-Abbas bin Abdullah Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas.
Al-Qurtubi memperkuat pendapatnya bahwa sejumlah sahabat berpendapat yang dijadikan kurban itu adalah Ishak. Para tabi'in juga berpendapat seperti itu, antara lain Al-Qamah, Al-Syabi, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ka'ab bin Al-Akbar, Al-Ahbar, Qutadah, Musrat, Ikramin, Al-Qasim bin Bara atau Matakil, Abdurrahman bin Sabit, Zuhri, Al-Sabdi, Abdullah bin Abdul Hadi, dan Malik Anas, semuanya mengatakan bahwa jadikan kurban itu adalah Ishak. Ya. Nah, orang-orang yang tidak sepaham dengan Al-Makhazi mengumumkan pendapat ijma ulama bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ismail As. Selaras dengan fatwa Al-Azhar yang disampaikan Al-Syekh Akia Sopar bahwa yang dijadikan kurban Ismail bukan As, Ishak As. Ya, kelompok terakhir ini menurut dengan 10 alasan. Tak kala Ibrahim As diselamatkan oleh saudari api lalu ia hijrah dari Irak ke Syam. Al-Quran menarasikan. Ini ya, Ashab 99. Ya Tuanku, anugerah seorang anak yang termasuk orang yang saleh, maka kami beri kabar benar seorang anak yang sabar. Tidak mungkin Tuhan tidak mengerti apa yang diminta si Ibrahim, ya kan? Ibrahim meminta anak yang saleh. Masa diberi anak yang sabar? Itu jalannya dari mana, kawan? Dan anak sabar itu kan tidak dibilang di situ siapa namanya, tetapi tafsirnya langsung dibilang itu adalah Ismail. Ya, anak yang disebut adalah anak yang lahir dari ibunda Hajar, yaitu Ismail, ya kan? Nah, ini nanti kalian bisa baca ya kawan-kawannya. Nah, sekarang kawan, ini sudah selesai. Saya ada sedikit ini dibilangnya surah Yakub. Ini sebentar ya. Jika dalam surah 26 dalam ia memohon agar dengan demikian bukan dirinya semata yang dikala sebagai ya. Ya Tuanku, ini tadi yang minta anak saleh ya. Ini, wah ini kecil-kecil kali, sebentar kawan. Ini ada yang bagus juga ya. Tabari menafsir momen sebagai hijrah dan di tempat kawan tinggal menuju Tuhan, tanah suci, ya kan? Uslah. Nah, sama saya pendapat saya dengan Tabari ya. Coba kalian lihat ini. Karena dikatakan di sana dia minta anak yang salih. Nah ini, ya. Tabari mengaitkan momentum hijrah Ibrahim dalam ayat itu dengan kejadian yang sama dengan surah Al-Ankabut, bahwa ketika Ibrahim selamat dari upaya tipu daya kaum yang membakar dirinya, salah seorang kerabatnya yang bernama Lut mengakui kenabiannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 29 atau surah 29 26, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tabari menganggap dua ayat itu sebagai satu momen yang sama, yaitu saat ketika Ibrahim hendak melakukan hijrah melalui Syam. Pandangan ini pun disetujui oleh Kazin yang memberikan tafsir lebih lanjut bahwa ketika Ibrahim tiba di tanah suci itulah Ibrahim kemudian memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dia dikarunia anak saleh ya, bukan anak sabar. Makna anak saleh ini ada beberapa persoalan terkait panjang kali. Inilah kalau kita bilang apa namanya dia, tidak ada kepastian. Makanya Alkitab itu selalu mengatakan Bible ya. Saya kembali ke Bible. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu selebihnya dari nanti kalian lihat aja ya. Nah, kawan-kawan, sebentar, aku ada satu yang menarik kemarin tadi kutemukannya. Mana dia sekarang kok jadi susah kali? Itu bukan tanggung-tanggung kan? Oh ini sorry. Saya tadi sudah tulis di Microsoft Word-nya, sorry. Ada ini yang saya ambil tadi. Nah, ini ya. Ternyata golongan-golongan yang lain yang mengakui Ismail itu, Ishak itu yang dikorbankan,
adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abdul Talib, Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab, dan dari kalangan tabi'in diantaranya ialah Masruq, Ikram, Ibnu Sabit, Abi Masyarah, dan lain-lain. Paling tidak adanya sosok Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib, dan ditambah lagi dengan Ibnu Umar yang sering disebut sebagai ulama yang banyak meriwayatkan hadis, menjadi penguat bagi yang berpandangan bahwa Ishak yang justru dikorbankan, bukan Ismail. Ya, jadi inilah yang apa. Dan Ishak itu dikatakan Zabihillah, Ishak Zabihillah, atau Ishak yang dikorbankan. Ntar ya. Wah, tadi udah bagus-bagus aku dapat itu ya. Sekarang kok jadi kemana dia lahir? Menarik kawannya. Kalau di Kristen tidak ada perselisihan. Bahkan kalau dikatakan mereka berselisih tentang siapa yang dibunuh, bukan disalib mengenai Isa, kita pun tak pernah berselisih. Kita katakan, ya yang disalib itu Yesus. Ya, jadi tuduhan-tuduhan semacam itu nggak berdasar. Kenapa tidak berani dikatakan mereka berselisih tentang siapa yang dipersembahkan? Apakah Isa atau Ismail? Tidak ada ayatnya itu kawannya. Nah, kawan-kawan, saya copy dulu ya link biar kita mulai diskusi. Tetapi ingat, jangan keluar dari jalur, dan harapan saya kalian menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan, ya, bukan menjaga bibir memble, ya. Sebentar, mana dia tadi? Kupin dulu dia ya, biar cantik dikit. Nah ini dia. Mana malah nggak nampak dia. Orang sudah panjang kali nih. Sebentar, ada banyak kali orang komentar, punya aku kok nggak ada. Baru kupin. Sabar kawan-kawan, ini baru kupin. Saya mana lagi nih? Ya, kacamata. Memang harus kawannya, sabar. Kalau dibilangnya, ayo kita critical text, kita kritikal lah. Orang itu pasti tetap nggak bisa apa-apa. Kenapa terlalu banyak buka kurung tutup kurung, kawan? Ya kan? Kalau itu namanya, mana ada Tuhan berfirman buka kurung tutup kurung, nggak ada itu ya. Itu kan bisa-bisanya Sinandar dan kawan-kawan. Mandi tadi, ini nih. Nah, aku kasih pin. Oke, udah aku kasih pin di YouTube-nya. Sekarang di streamnya, ntar ya. Makin gemetar nanti orang tuh kawan. Besok aku udah mulai membahas hadis ya. Biar tahu, kembali aku ke selera asal. Dulu ambil software kesannya aku pintar. Jangan kalian kira aku pintar, enggak pintar aku kawan. Ya. Kalau critical text itu kayak si Donditan, gampang itu, kau searching aja deh itu. Kau ambil pendapat orang yang ekstrim atau orang-orang yang tidak setuju dengan Kristen, ada dia. Demikian juga sebaliknya. Ya. Tapi buat apalah yang seperti itu ya. Lebih bagus kita melihat yang ada, tapi itu tadi keterbatasannya. Karena banyaknya buka kurung, tanda kurung ya, disitulah letak persilapnya itu ya. Sebentar kawan. Saya suka ini agak-agak menarik. Ibnu Katsir juga mengatakan demikian ya. Baitul Maqdis. Bahkan dibilang di situ itu tanduknya itu ya. Oke, sambil aku cari nanti ya. Kita buka dulu Astaga. Halo Astaga, silakan, selamat malam Astaga. Mikrofonnya dihidupkan itu. Mic-nya masih itu Astaga. Halo malam Le. Shalom. Wah, aku pun baru kupencet pakai apa nih? Halo. Shalom, silakan. Halo. Oke, malam Le.
Malam-malam. Kedengeran nggak? Silakan. Kedengaran, makanya aku bilang malam-malam. Ya, saya cuma mau menambahkan 2 ayat lah bahkan Siap. di Al-Qur'an sendiri juga menggambarkan bahwa Ishak itulah yang diberkati sebagai nabi. Coba Gimana? buka tolong surat 6 ayat 84. Surah 6 84. Surah 6 84 84. Oke, sudah. Ya, ini aku bacakan ya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yakni Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yuk, silakan. Ya kan dari situ aja jelaskan nama Ismail nggak ada kan, Bang Nggak ada. Lairudi ya. Ya. Ishak yang dikatakan sebagai nabi di situ. Satu lagi Le, mungkin bukan lagi surat 11 ayat 71. 11 71. Bacakan. Dan istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ya, terus sampai ke bawah. Ya. Dia istrinya berkata, ada yang bilang kalau aku membaca harus, kalau ada tanda kurung tutup kurung harus dibacakan, katanya lucu katanya sih. Dia buka kurung tutup kurung, istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar satu yang ajaib. Mereka buka kurung tutup kurung, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Buka kurung tutup kurung itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, ia pun bersoal jawab dengan buka kurung tutup kurung para malaikat tentang kaum Lut. Dah? Ada lagi? Halo? Itu kan di situ kan dikatakan Ibrahim itu kan sudah tua ya Lairudi ya. Ya, sudah tua. Ibrahim sudah tua dan ia mendapatkan anugerah dari Tuhan, kelahiran anaknya Ishak. Kan istrinya di situ sudah tua, makanya dikatakan di situ kelahiran Ishak adalah anugerah. Iya. Iya, makanya dia di situ dikatakan sebagai nabi yang dikasih yang diridhoi oleh Allah sehingga dia yang akan dikurbankan. Itu aja lah yang mau saya tambahkan. Terima kasih, Le. Oke. Terima kasih. Kok jadinya aku tekan ini, sorry. Sama astaga. Oke, sekarang Raja Kafir. Halo Rafir, silakan. Ya, malam Le. Malam, silakan. Iya, tadi sebetulnya si Nandar ini kan mulutnya cuma mau pembenaran aja dia. Karena sudah mati kutu itu. Sebetulnya tadi saya juga kirim ini di live chat itu, kirim hadis untuk Le itu. Tapi mungkin nggak kebaca ya. Nah, cuma saya tertarik di QS 37 Le, yang tadi dibuka Le. Sebentar. Kenapa tidak kebaca? Karena dia yang admin. Kan aku main ke tempat dia itu. Oke. Silakan. Oke. Ya. Yang coba QS yang tadi dibuka Le, QS 37 yang 112 113 Le. Ya. Bentar ya, 37 kemana? Siap. Aku yakin sekarang si Manacem Ali sudah mulai menangis. Si bibir tebal, si kain nama itu ya, Aristo, Donditan, aduh kenapa orang ini tambah pintar? Kenapa lah ada ini semua di dalam dunia maya ini katanya.
sehingga kita tidak bisa lagi kibal-kibul katanya. Ayo, kubacakan. Iya. Maka ketika anak itu buka kurung tutup kurung pada umur sampai pada umur sanggup bersamanya. Buka kurung tutup kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia buka kurung tutup kurung Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan buka kurung tutup kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," katanya. Iya, jadi itu QS berapa le tadi? 37 ayat berapa itu? 102. Oh, bukan QS 37 112 sama 113 lah. Di situ dulu aja. 112, 113. Dan kami beri dia kabar gembira dengan buka kurung tutup kurung kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada buka kurung tutup kurung pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Siap. Terus? Ya, jadi kan tadi dikatakan kalau Ishak itu anak yang saleh ya, Le ya, clear ya. Ismail adalah anak yang sabar. Kemudian yang ayat 13 itu dikatakan Ibrahim punya dua anak. Satu baik, satu yalim. Nah, menurut Le yang baik ini yang saleh atau yang sabar, Le? Yang baik. Kalau yang baik kan di situ kan dua anak Ibrahim yang 113. Nah, jadi yang saleh. Ya. Jadi yang yalim pasti jatuh ke yang sabar kan, Le? Ya. Nah, gitu. Nah, itu nganunya. Kemudian anak yang saleh ini kan tadi dibukakan KBBI itu kan yang taat kepada Tuhan, yang suci, yang bertakwa lah. Nah, coba korelasinya kita buka ke QS 2237 lah, Al-Haji. 22 ayat 37 ya. Iya. Waduh, udah stres orang itu kuliah ini. Tambah pintar-pintar aja orang Kristen ini katanya. Nanti 22 ayat 37. Waduh, sabar ya, terima aja lah takdir kalian apa adanya. Nanti kami lebih pintar dari kalian. Oke, kubacakan. Daging buka kurung tutup kurung hewan kurban. Dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, jadi hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah ketakwaan. Itu hubungannya dengan saleh. Itu ya, Le ya? Ya. Satu lagi, Le, coba yang ini jelas ini, yang tadi ku kirim ke Le, hadis Musnah Ahmad. Nah. Hadis apa? Musnad Ahmad. Yang nomor 24 itu. Nomor 2658, Le. Oh iya, iyalah. Bentar ya. Musnad Ahmad. Ini tadi yang diminta si Nandar katanya itu sahih apa enggak? Nomor berapa? 2658. 2658. Oke, ntar ya. Wah, roomnya sudah penuh. Sabar ya, kawan-kawannya. Ini dikit lagi, satu lagi nih dari si Rafir. Karena dia raja kawan, tidak bisa kita tolak-tolak. Sabar. Nah, ini. Di sini dikatakan, ini langsung aja. 258. 2658. Cari. Bentar ya. Nah, ini. Telah menceritakan, tidak usahlah langsungnya ke ini. Sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Akabah. Lalu setan menampakkan diri kepadanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim melempari dengan 7 kerikil. Setan itu pun hilang. Udah ya, ini cerita tentang itu, langsung ke sini. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikutlah aku agar tidak..." Ini sudah ya, betul. Ayah. Ya, nah, si Nandar mengbilang ini bukan hadis sahih, tapi doif katanya kan. Dia tidak berani menjawab saya apa tidak. Penting tidak sahih. Iya.
Ya, Jadi mau mau sahih mau doif ya mereka yang bikin sendiri ya kan. Jadi betul. aneh mereka ini. Ya gitu aja lah ya, tertera di situ itu. Walaupun di belakang itu tertulis juga dalam mimpi semua di Quran pun dalam mimpi. Ya, Tapi ini dalam ya. mimpinya ada Isa yang disembelih. Jadi Ya, nyata itu sudah fakta itu. Oke lah, terima ya, kasih. terima Lanjut. kasih. Dan kalau bisa kita lihat di situ kawannya di hadis itu dikatakan juga ada lempar jumroh. Dan hadis itu yang berkata itu kawannya. Tempat lain kan ada juga sih, tapi tidak ada seperti itu. 7 kali dilempar, 7 kali. Kalau Sinandar mengatakan itu doif atau tidak sahih, berarti jumroh itu dari mana datangnya? Ya kan lempar jumroh itu ya. Ayo sekarang lanjut pembawa damai. Halo pembawa damai, hidupkan mikrofonnya. Silakan pembawa damai. Halo, Le. Shalom. Shalom, silakan. Apa kabar, Leko? Ya, kabar baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya. Salam sadar, kata Pak Kecil. Ya, Ya ada usul dikit. ya. Kalau diskusi itu maunya seperti Bu Sophia itu kan ngurai emosi dia itu. Ya. Seharusnya kasih masukan dikit sama lady butter ini. Jangan cepat emosi, akhirnya supaya lawan diskusi itu kan ya enak lah didengar. Kita sebagai penonton itu, apalagi kita penggemar diskusi kadang kan, ngapa langsung murai bunyi emosinya gitu. Akhirnya yang dibicarakan nggak masuk lagi sama yang lawan diskusi. Ya. Karena lah terbawa emosi dia kan. Dan orang itu nanti bisa menuduh, wah ternyata dia punya akar kepahitan dengan orang-orang ini gitu ya. Aduh. Gitu. Aku mau nanya dikit, Le. Ya silakan. Pendeta Nego tuh marka apa itu? Simbolon. Asli simbolon itu? Katanya. Memalukan itu. Aduh, laiku pula itu. Simbolon itu. So tahu dia firman Tuhan, padahal tidak tahu dia. Ya. Sambung-sambung di kita di sana, ambil sambung sini dikit. Yang penting kelihatan gagah. Gagah. Aduh. Halo, sudah? Gitu aja, Sudah, Le? Le. Oke. Oke, terima kasih lah ya pembawa damai. Itu masukan dari pembawa damai yang kemarin sebenarnya saya dengan Fatima juga sudah dijembatani oleh Pak Irip Bolin. Tetapi yaitu saya sudah mengatakan keras kepala itu tidak akan bisa hilang. Ya, belum lagi apa sudah katanya. Terus dibilang, apakah Mbak mau belajar tentang emosional dari Bang Rudi? Untuk apa? Begini Bogono begini ya. Saya bilang, ya sudah nggak usah ditemu-temukan Pak Irip, toh dah saya bilang dia keras kepala dari dulu pun sudah saya ingatkan. Dia dikarbit jadi cepat kali dia naik daun ketika di tempatnya Tamparagi 1.300.000 yang nontonnya kesaksian dia. Jadi dia tidak mau lagi mendengarkan ucapan yang orang-orang senior lah aku bilang. Tapi bukan itu ya. Emen Record, halo Pak Emen, mikrofonnya dihidupkan. Halo, shalom. Shalom, selamat malam. Bung Rudi, apa kabar? Kabarnya Sehat selalu, Bung ya. seperti kemarin, ya. Oke, aduh seru ininya. Apa namanya topiknya ya, Bung? Hadis tadi. Ya, siap. Enggak, aku mau komentari ada pertama yang hadis tadi. Bung Rudi boleh tampilkan lagi kayak yang dibilang Doif katanya. Ya, aku bukakan yang tadi ya. Jadi yang Ustadz Ahmad itu. Nah ini kan perawinya itu kan si ini apa Yunus. namanya Ibn Abbas ya itu anaknya pamannya Nabi itu. Iya, Said bin Jubair ini juga ada nih. Ibn Abbas ini kan anaknya ini Abbas pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib. Nah
Kalau dibilang ini doif, dari mana doif? Sementara kalau kita lihat syarat doif itu kan pertama bertentangan dengan Al-Quran. Ini kan nggak bertentangan. Al-Quran kan nggak ada cerita siapa yang dikorbankan kan, betul Ya. kan? Bung? Yang kedua, lihat sanadnya di bawah itu. Itu dari nomor 5 itu yang pertama. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini yang Ibn Abbas. Ini kan nyambung itu ininya. Tahun-tahun matinya kan nyambung semua sampai ke perawi di atas, nggak ada yang putus. Ya. Jadi sanadnya nggak terputus. Ya kalau kita mau takrij hadis ini, kita kan juga sudah belajar semua itu yang makanya Bung Rudi bilang kan makin pinter nih orang-orang Kristen. Kita udah belajar tuh takrij hadis, udah belajar tuh apa yang disebut sanad, sudah belajar apa yang disebut perawi, udah belajar apa yang disebut matan semua. Kalau ada yang mengatakan ini hadis doif, ya mending saya sarankan ini semua hadis tuh dibuang aja, nggak usah pakai hadis. Iya. Ya, terus murtad rame-rame aja. Gitu. Pilihan yang menyakitkan. Orang ini jelas kok ininya apa namanya tidak bertentangan dan tidak ini kan tidak apa sanadnya nyambung nyambung. Orang-orangnya ini ditulis di sini kan. Orang-orangnya ini kan nggak ada masalah dengan ini berbohong atau apa. Ini orang-orang yang bisa dikatakan bisa dipercaya lah ya. Oke, itu yang pertama, Bung. Yang kedua, Bung, yang orang sering ngutip-ngutip Alkitab. Boleh aku share, Bung Rudi? Tolong bisa, silakan. Tolong di-sharekan ya. Tolong ditampilkan. Saya ambil dari Tanak gitu, karena orang kan bilang Alkitab itu sudah ditambahin katanya, ya. Kejadian 22 katanya sudah ditambahin. Nah, kita ambil orang Tanak Yahudi. Kitabnya Tanak Yahudi kan, Beresit ini kan, Genesis ini. Ya. Kalau seandainya mereka katakan Alkitab itu, udah ditambah, harusnya nggak ada Ishak, ya. Terus kalau bapak-bapak gereja udah berubah Alkitab, bisa nggak Tanak itu berubah? Rabi-rabi Yahudi juga bisa kompromi dengan bapak-bapak gereja untuk merubah. Nggak mungkin kan? Nggak mau lah ya. Pasti mereka mempertahankan Tanaknya kan daripada ikuti bapak-bapak gereja kan. Kenyataannya kalau mau lihat di sini ya kita buka Bung Rudi ya. Mungkin saya buka mungkin beberapa ayat dulu ya. Ini kan Beresit ya bro. Tanak Genesis ini Beresit ya bro. Nah kita lihat di pasal 22. Oke ya. Pasal 22 yang biasa itu yang mereka katakan ini Ishak ini tambahan kan. Nah, ayat 2. And he said, take your son, your faithful one. Ini yang anaknya tunggal itu. Ishak whom you love. Nah, di Tanak Yahudi aja ada Ishak, Bung. Jadi kalau mereka mengatakan Bapak Gereja menambahkan Alkitab, harusnya di sini nggak ada kan? Gitu ya, Bro? Setuju ya? Nah, ini satu bukti ya. Nah, sama ini yang mereka sering ambil itu Genesis 21, Beresit 21, Bro. Ini kan ada bahasa ininya kan Ibrani ya. Nah, kita ambil yang ayat 14 yang mereka sering katakan orang Kristen itu ini ya. Ini kan bahasa aslinya ya. Ini dikatakan gini, Bung Rudi. Early next morning, pagi-pagi benar, Abraham mengambil roti dan sekantong tempat airnya terbuat dari kulit kan sekirbat ya, and gave them to Hajar. Jadi dia memberikan kepada Hagar, kemudian dia meletakkan di bahu Hagar, her shoulder, bersama dengan the child, dengan bahu anaknya itu. Jadi bukannya anaknya itu yang ditaruh di bahunya di ini, tetapi yang ditaruh di bahu itu adalah roti dan sekirbat air ini di baunya ini baru bersama dengan anak itu dia kirim seperti itu, gitu kan? Kemudian dia kirim ke Beersheba ya. Beersheba ini kan masih daerah Palestina ya. Jadi sekali lagi jangan katakan bahwa mata air yang Sam-Sam itu di daerah Mekah ya. Mata air ini di Beersheba masih di daerah Palestina nih, masih daerah-daerah Israel ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kan mereka juga mempermasalahkan ayat yang 15.
Katanya kok masa anak sudah 16 tahun atau Gede. 20 tahun gede dilempar ke semak-semak katanya. Padahal itu cuman Alkitab di terjemahan di LAI aja yang menerjemahkan gitu kan ya. Ya. Nah, coba lihat di sini. Ketika airnya sudah mulai habis dari tempat air itu ya, sekirbat air itu, dia meninggalkan, bukan melempar, dia meninggalkan anak itu di bawah semak-semak. Jadi si siapa namanya? Si Ismail lagi duduk di bawah semak-semak itu, ditinggalkan, dia pergi agak jauh, dia biarkan aja anak itu karena mereka sudah persediaan. Terus si Ismail udah lepas juga kan, air orang kan sudah nggak minum air kan sudah bisa dibilang habis, kan udah dehidrasi. Nah, jadi ini bukan karena katanya ini kok anak besar kok dilempar ke ini semak-semak, padahal bukan dilempar, ditinggalkan di situ. Ini bahasa asli di tanahnya ini di kitabnya orang Yahudi gitu, Bung. Gitu, Bung ya. Kemudian yang dia juga mengatakan dia meninggalkan, mau biarkan dia mati. Ya jelas lah kalau orang sudah dehidrasi, mau umur berapapun kalau air sudah habis kan, apalagi si keledai liar ini kan bawaannya kan anaknya kan bawaannya loyo gitu, Bu. Seperti itu. Jadi dia tinggalkan agak jauh dan membiarkan anaknya mati dan mereka dan akhirnya dia menangis kan itu kan. Akhirnya dia meminta keluarlah mata air itu. Yang mereka bilang air Sam-Sam di Berseba. Jadi di Alkitab itu nggak ada yang menjelaskan bahwa keanehan di Alkitab. Kok anak udah besar dilempar, anak udah besar digendong di bahunya, nggak ada kayak begitu di asli tanahnya. Nah, seperti itu, Bung. Itu yang saya mau tambahkan aja. Jadi Alkitab itu sempurna sekali, ya. Nggak ada yang kita ragukan lagi dari Alkitab. Kita bisa uji semua kok, ya. Kalau Alkitab juga sudah dirubah, nggak mungkin tanah itu tidak berubah. Gitu, Bung Rudi. Itu aja. Suara saya hilang ya, Bung? Enggak, oke. Ya, terima kasih Pak Emen Rekod. Gitu aja Pak Emen, ada lagi? Itu aja, Bos. Itu aja. Oke, terima kasih. Ya. Thank you, Bung Rudi ya. Oke, sehat terus, Bung. Siap, sama-sama. Makin hari orang Kristen makin tahu nanti mereka tambah pusing aja. Astaga, kata Somat nanti ya lama-lamanya. Bagaimana ini? Nah, hebatnya mereka ini kawan. Kalau mereka ingin membenarkan pengetahuan mereka mengatakan Bible itu tidak diubah-ubah. Dibacanya itu secara lurus-lurus yang terjemahan lain ya. Kejadian 22 itu. Nggak dibilangnya itu umat terjemahan. Tidak, nggak dibilang. Kalau dia bilang nanti nggak bisa orang itu bermain kata-kata di sini. Itu anehnya mereka. Nah, saya bukakan dulu ya. Ini share Alkitab itu. Nah, ini. Nah, itu ya kawan-kawan ya. Kalau di situ mereka tidak pernah mengatakan itu sudah diubah-ubah. Enggak, langsung dibilangnya, oh ya itu memang seperti itu. Inilah kehebatan mereka kawan-kawan, sanggup mengatakan sesuatu itu dari ubah-ubah kalau tidak membenarkan mereka. Tapi kira-kira mereka melihat celah dibilangnya itu tidak diubah-ubah ya. Nah ini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Ya, ini waktu mempersembahkan. Ntar, kulihat yang ayat 15 ini ya. Sekirbat itu ya, ntar. Mana dia tadi? 21, sorry. Ayat 21 ya. Ayat 21, sorry. Kejadian 21. Ini dia. Agak sangkut ya. Nah ini. Usirlah hambamu itu. Jangan sebelah hatimu. Ya.
Nah ini, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirban air ya, dan memberinya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Ya. Dor, ini anakku sudah ada dia. Ini nanti anak cerdas ini mau jadi pendebat juga kok nak? Nggak, dokter. Ya. Mamanya lagi ke warung sebentar, jadi harus dipegang ya. Nah, kawan-kawan, itulah sebabnya kemarin siang saya jelaskan sama Sinandar. Kalau saya berkelit, saya bilang, oh enggak begitu, aslinya begini. Dia pasti au, rewel. Oke, saya bilang, saya ikut. Ya kan? Maka dia mengembara di Gunung Berseba. Itulah yang saya katakan. Kan tidak dijelaskan di sini si Ismail ini dari sudut pandang Bible ya. Saya tidak bilang dari sudut pandang kitab suci mereka. Kan tidak disebutkan sini si Ismail itu bagaimana anaknya ya. Nah, yang ada adalah di Kejadian 15 itu, Kejadian 16 ayat 12, dikatakan begini. Nah ini ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Dia bukan kuda loh, keledai. Artinya keledai itu cebol. Kecil kan, kelakuannya juga kayak keledai, bentuknya juga kayak keledai saya bilang kan. Jadi dia kecil, cebol, sehingga bisa dinaikkan ke pangkuan maknya dibuat di sini kan. Karena cebol. Dan dia bilang, mana mungkin orang 50 tahun bisa menggendong lah. Orang zaman dulu kan tidak kayak sekarang kan ya. Mereka besar-besar, tinggi-tinggi ya. Jadi dibawalah anaknya itu baru dibuang ke semak-semak. Aku bilang, kuntet dia kan. Pemalas, idiot. Masa sudah besar tidak tahu cari minum, dibuanglah dia. Kulihat muka Sinandar berubah kawan. Mau marah dia. Loh, itu kan tentang kitab suci kita kawan. Tidak bisa dia marah ya. Nah, kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Emen, bilanglah ya. Terima kasih. Nah, ini dia bilang cantik anaknya. Kawan-kawan, mereka ini memang unik sekali kawan. Ketika untuk membenarkan isi kitabnya, dia baca terjemahan itu bilang, wah ini betul. Itulah yang asli katanya. Itu yang betul asli. Memang Alkitab itu memang kitab suci dari Tuhan katanya kan. Kalau pas bicara yang itu, tetapi kalau enggak pas bicara yang itu, pasti dia bilang, wah itu enggak betul katanya. Itu umat terjemahan gini. Oke, saya ikut. Agar tidak dia bilang itu tidak betul ini segala macam. Oke. Artinya saya bilang Ismail tidak disebutkan di situ bagaimana bentuk fisiknya, tetapi dibilang seperti keledai. Maka keledai itu kuda bukan kuntet, kuda kuntet lah. Ngamuk dia kawan. Aduh. Oke Pak Emen, terima kasih karena roomnya sudah penuh sekali. Mohon langsung live ke Pak Emen ya. Ingin tahu. Halo, ingin tahu, hidupkan mikrofonnya, ingin tahu. Iya, selamat malam. Silakan. Ya. Iya, tadi sempat nonton tapi pas terakhir yang soal Ishak ini yang abang tadi baru singgung ini soal apa Ismail kuntet dan apa tuh. Saya bingung. Mungkin Sinandar kenapa tuh bang ya? Ketawa-ketawa terus joget-joget. Kenapa ya? Merasa menang di bagian mana ya? Saya bingung. Karena di ayat itu dijelaskan umurnya si Abraham sudah 100 tahun. Jadi umurnya Ismail berarti 14 tahun kan ya. Dan dia main-main sama si Ishak. Ishak itu 2 tahun. Jadi umurnya si Ismail 16 tahun. Maka ketika diusir dia kan dibuat di situ kan dibuat di pangkuan sini sama dengan air itu. Mana mungkin anak umur 16 tahun di pangku maknya sudah umur 50 tahunan lebih katanya. Makanya dia ketawa. Tapi jadi, bang mau tanya secara eksplisit umur si Ismail tuh ada tertulis kah bang? Kalau menurut Alkitab ya itu di mana bang ya? Ya kan dibilang Abraham melahirkan 80 dia punya anak katanya 86 tahun. Maka umur 100 tahun lahirlah si Ishak. Ada. Di situ kan gitu ya? Ya penambahan pengurangan. Nah, jadi aku bilang di situ kan Tuhan sudah berkata bahwa si Ismail ini lakunya seperti keledai liar. Berarti kuntet ku bilang. Maafnya kayak misalnya kita lihat kayak apalah ya Cok Baba gitu kan kecil dia pada sudah tua misalnya begitulah.
Halo? Ya, sabar. Bang, kalau di 16 itu kan eh apa ya? Si Abraham kan 10 tahun ya tinggal di apa? Di tanah mana nih coba? Berkatalah Syam. engkau Syam. engkau tidak melahirkan yang ada ayat kedua ya, ayat 16 ayat kedua berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tidak melahirkan anak. Terus sabar ya. Oh ya, anak karena itu hampirilah hambaku. Mungkin jadi waktu itu dia menghampiri ini ya, si Sarah ya. Ya, di tanah Kanaan. Iya. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. 10 tahun. Kalau 10 tahun, lalu kalau Ishak lahir 100 tahun bukannya jatuhnya 10 Bang. Ah, ini pingin tanya saja. Gitu Bang. Oh, ya, Kamu ya. saya. Ya, Heeh. ya terus. Kalau kan kalau di kejadian 21 ayat 5 itu kan Ishak lahir pada 100 tahun ya si Abraham. Kalau di kejadian 16 ayat 3 itu kan 10 tahunnya ya dia ini ya tinggal di Kanaan waktu ngambil Sarah. Artinya bisa jadi Ismail ini saya Bang ya, benar atau tidak ini asumsi saja saya. Bisa jadi umur 10 tahun atau 9 tahun, katakanlah begitu ya, 9 bulan kan mengandung ya. Lalu ayat 16-nya dikatakan situ 16. 16 bagaimana Bang? Coba. Jadi, Kejadian ya. Ya, kejadian 16 ayat 16. Kejadian 16 ayat 16 sabar saya lihat ya. Ya. Abraham umur 86 tahun ketika Hagar. Oh, oke. Oh, begitu ya. Oke. Saya Ya, sempat jadi kelewat ini ya. kalau Oke. ayat 3 itu dibilang 10 tahun dia, berarti umur 76 tahun lah dia di situ. Oh, begitu. Oke. Artinya saya tadi kelewat baca Bang ya. Habis pikiran saya gitu karena 10 tahun, 100 tahun kurang 10 ternyata ini ya ada Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail ya. Sempat kelewat saya ya. Oke. Oh jadi gitu ya Bang. Jadi masalah maksudnya Nandar ini kata-kata karena masalah umur ya Bang ya. Ya. Karena dia di umur sudah tua kok diangkat, kok masih digendong kata dia. Oh. Tapi kan saya pikir tidak ada korelasi topik bahwa yang dikorbankan Ismail atau Ishak dulu kan. Kalau ada korelasi topiknya menyangkut umur, bolehlah dibahas kalau menurut saya sih Bang. Maksudnya kalau saya begini. kaget, korelasinya kurban ini Ishak atau Ismail kok lari ke umur. Maksudnya begini loh. Saat itu Ishak masih 2 tahun kok sudah bisa membawa beban berat. Oh tidak Bang, kalau dilihat dari ayat yang Kejadian 21 ayat 34 itu kan, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Artinya Abraham masih tinggal, berarti di ayat ke-22 kan kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini kamu beserta keledai ini, aku beserta anak ini. Anak berarti udah agak besar Bang kalau anak. Kalau dua kan balita ya, batita. Makanya pintarnya orang ini membalikkan isi Alkitab. Dia mulai Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan disapih. Jadi kalimat disapih ini yang dia ambil bahwa si Ishak itu baru disapih umurnya 2 tahun katanya. Oh. Nah, pandai dia. Berarti dia tidak lihat yang Kejadian 21 ayat 34 Bang ya? Ya, enggak. Nah, ini kan dia pintarnya dibuatnya situ. Dan dia masuk ke dalam Kejadian 22 seolah-olah mengatakan, loh baru dia diusir, berarti 1 hari umurnya langsung sudah. Itu mereka nggak baca ayat 34 itu. Nah, dia pintar. Untuk mengalihkan pandangan, dia langsung memasukkan Kejadian 21 ayat 14 tadi ya. Nah ini. Dibilang di situ, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Masa umur 16 tahun bisa ditaruh di bahu katanya. Di bahu sini katanya kan itu. Pintar dia membuat orang apa. Jadi kalau saya ditanya gitu mah saya jawabnya nyantai. Orang lakunya seperti keledai liar, kuntet, kuda kuntet, ku bilang jadi diangkat lah di sini. Stres dia kulihat mendapat kenyataan kuntet, ya kan? Iya. Dan memang kenyataannya memang kan
Dia ini Bang, kalau bicara soal bisa angkat-angkat karena kan Abraham masih lama tinggal Bang itu di Kejadian 21:34, Ya. lalu di situ beserta anak ya. Anak ini kan di atas umur berapa 5 tahun ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Iya, jadi mungkin itu saja Bang yang saya mau sampaikan, mau saya luruskan juga bahwa mungkin Anda kelewat yang tadi ya 321 ayat 34 seperti tadi saya kelewat tadi Bang gitu Bang. Mungkin itu aja Bang dari saya Bang. Oke, terima kasih. Ingin tahu dan gara-gara itulah si Nandar tidak mau berdebat sama aku malam ini. Karena takut dia dikipas ya. Lanjut, Nandar Gendeng. Halo Nandar Gendeng, silakan. Malam Bang. Malam. Iya sih aku dari kemarin berpikir kan saran sama si Abang nih. Kalau Nah. bisa uji dulu cara penalaran kawan-kawan sih. Kawan-kawan debat itu. Tapi kan aku kemarin kan berpikir kok diuji nalar sudah nggak lucu lagi jadi jangan marah. Bener nggak? Gimana ulang suaranya tadi. Gimana? Kalau nggak diuji, kalau kita uji nalar dan terbukti dia gendeng seperti kata saya ini, berarti mereka kan jadi nggak lucu lagi kan Bang. Jadi kan gitu. Siap. Contohnya satu poin tadi lah yang antara 21 dengan 22 ketika berdebat tadi dia kejar tentang umur si Ishak. Lah itu kan cerita di 21 kisah tentang bagaimana Abraham mengusir Hagar kan. Tidak ada hubungannya dengan kurban. Nah, ngapain banyak di situ dia referensi? Ya sudah ikut aja 22. Pada 22 itu kan jelas si Abraham menginstruksikan sama anak dan 2 bujang kan, berarti sudah jadi anak. Jadi nggak ada lagi kata saksi itu terus otomatis terdilusi. Taruhlah kita bilang LAI itu salah menerjemah. Kita bahas saja di situ, jangan lari ke situ. Mungkin benar logika dia salah, tapi kan kita bahas yang di 22 itu yang lebih terakhir. Logikanya kan begitu namanya logika nalar, proposisi, premis dan segala macam. Jangan dibalik-balik. Itulah bilang kalau ini nalar itu benar ya. Nggak lucu lagi sih saya pikirkan. Benar nggak Bang? Iya. Jadi Ya, angkatan itulah- bego. Itulah cara-cara dia membela diri. Terus kedua juga tadi cara membuktikan Abang disuruh buktikan sahih dan doif. Iya. Jika hadis-hadis sudah dipublish dalam internet, apapun yang terjadi, yang harus membuktikan itu salah bukan Bang Rudi, harus dia karena dia yang dari jangan dibalik. Karena iman dia. Iya karena iman dia. Dia tentang itu. Jadi jangan Abang buktikan itu sahih dan jangan logika itu salah. Itulah saya bilang proposisi premis dan nalar yang salah itu loh Bang. Kejar ke situ dan tidak lucu lagi dia kan itu aja pikir tadi. Bener gak Bang? Ya betul. Jadi gak keledai lagi orang itu. Jadi gak gila lagi kan. Mudah-mudahan Nanda sekarang nonton. Jadi bukan orang itu jadi bodoh gitu loh. Kalau kita biarin dia nalarnya bener, jadi gak lucu kan gitu aja sebenarnya Bang. Bener gak Bang? Ya betul. Itulah jadi kita doakan Bang tetap gila, tetap gendeng, bari ada lucu-lucuan kita Bang. Sampai Ya kan tadi dia juga ada joget-joget lucu-lucuan juga. Iya. Itulah gilanya dia berarti kan. Dia orang gila, bener-bener gila karena logika dia udah salah. Makanya harus kita tunggu ini kapan Menacem Alim mau atau Donitan, ya kan? The next itu yang mungkin agak berimbang kali dipanggil lawan ya. Itu pun tak akan berani. Orang itu tahu kalau ditanya dari Al-Quran dia tidak bisa jawab. Makanya keinginan orang itu mereka bicara dari Bible tuh. Atau emang kayak sengaja nih. Aku ini sembunyi aja biar cukup siapa ini Goldian. Ya. Tunis biar Nandar aja, kami biar aja teriak-teriak di Buara Mualaf, biar aja mereka ngelawan. Jangan gitu kan strateginya, Bang. Bisa jadi. Karena mereka tahu kalau ditanya Al-Quran nggak bisa jawab. Iya makanya. Kan kita lebih enak bertanya daripada menjawab. Makanya kayak strategi Mualaf kayak gitu Bang. Jadi tetap mereka suara negatif negatif di Mualaf. Nanti kalau ada yang mau menentang, kasih Nandar aja deh. Lu Nandar. Main gitu kayaknya Bang. Jadi ya memang Abang tetap aja menjadi antitesa Mualaf aja. Lanjutkan itu antitesa Mualaf. Itu Bang saran saya Bang. Karena saya udah Mualaf kayak seperti itu. Ya. Oke Bang, terima kasih atas tontonannya Bang ya. Yo, sama-sama. Nandar gendeng ya. Halo. Ya begitulah kawan.
Orang itu tahu, kawan. Kalau kita bertanya tentang mereka tentang Quran, maka mereka sudah sepakat dari dulu. Saya kan pernah masuk grup mereka. Kalau ditanya tentang Quran, larikan ke Bible katanya. Larikan ke Bible. Bagaimanapun caranya harus lari ke Bible katanya. Dan itu memang terjadi, kawan-kawannya. Dan itu sudah mereka sepakati. Makanya ketika orang itu bicara Bible, sok-sok gagah-gagahan ya. Gagah-gagah, perasaan dia paling hebat, paling mantap ya kan. Tapi begitu tanya kitab sucinya, langsung dia jiper-jiper, meper-meper. Ketika ditanya hadis kayak tadi kan, katanya itu dok ya buktikan kayak. Kalau kau mengatakan itu sahih, buktikan sahih. Ya sudah dipublish, saya bilang. Ada itu 50 hadis, berarti sahih menurut saya, menurut mereka. Ya saya ikut itu. Sekarang kau doib gimana? Mulailah dia ini itu. Oke, biar kita jangan terjadi perselisihan, karena makanya saya sukanya itu kalau bicara itu langsung kepada Al-Quran, tidak kepada hadisnya ya. Ayo kita masuk ke Quran. Akhirnya masuk ke Quran, dikasihnya surat 37 ayat 102 ya. Nah, sampai di sana dia kira aku orang bodoh. Ya, coba tunjukkan mana di situ kalimat Ismail. Tidak ada. Itu lama mutar sana, mutar sini. Bahas ini, bahas. Akhirnya bilangnya, tidak ada memang katanya. Oke, Kijang. Mohon dihidupkan mikrofonnya, Kijang. Iya, salam Bang Rudi. Selamat malam. Salam. Selamat malam, silakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Ya. Yang pertama, saya dari penjelasan beberapa teman yang sudah terdahulu, saya itu yakin dan memastikan bahwa memang yang dikorbankan ya Ishak, baik itu menurut Bible maupun menurut Al-Quran. Karena ternyata terbukti bahwa hadis pun juga mengatakan begitu, ya kan? Itu yang pertama. Tetapi karena mereka itu sudah merasa selama ini salah, dan menutupi kesalahannya itu, maka dia pasti melahirkan kesalahan lagi. Jadi kan biasa bahwa kesalahan akan melahirkan kesalahan, kebohongan akan melahirkan kebohongan, kan gitu ya. Oke. Nah, saya ingin nyoroti satu hal ini, Bang Rudi. Ya. Coba bukakan QS 37 yang ayatnya 107. Oke, tunggu bentar. 37 ntar ya. 37 ayatnya 107. Ya. Ya. Sabar. Ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Oke. Kami tebus anak itu seekor sembelihan yang besar. Nah, kita membaca sembelihan yang besar ini, tentunya kan kita mikir, sembelihan yang besar itu apa? Tentunya yang lebih besar daripada anak itu, kan gitu ya. Nah, lebih besar ini besar apanya? Besar harganya, besar wujudnya, atau besar apanya, kan gitu. Nah, kalau ditinjau dari harga, kira-kira masa sih orang Muslim itu menganggap bahwa Ishak itu kalah berharganya dibandingkan domba? Siap. Ya. Kan nggak mungkin. Ya. Padahal disodori domba, yang dombanya lebih kecil dari dari Ishak, tapi dikatakan sembelihan yang besar. Nah, kalau mau jujur dan mau membuka mata, orang Muslim itu tahu bahwa ini bukan domba, bukan soal domba, tapi soal domba Allah, kan gitu. Karena sembelihan yang besar. Inilah yang menggambarkan akan datangnya Tuhan Yesus yang siap menjadi domba Allah yang dikorbankan untuk menebus kita semua ini. Itu. Jadi ayat-ayat ini sangat jelas sebenarnya. Kalau menurut saya bahwa ini sebagai, ya betul aja, ayat ini nubuat bahwa yang akan dikorbankan adalah orang atau manusia atau apa saja yang jauh lebih berharga daripada Ishak. Nah, ternyata Allah sendiri yang mengorbankan yang namanya anaknya yang tunggal.
Makanya itulah yang sangat berharga. Itu Bang Rudi kalau menurut saya. Menurut Oke. lain. Ada yang bilang besar kandangnya gitu ya. Aduh, lawan aja orang ini. Oke, gitu aja Pak Kijang. Iya. Oke, terima kasih Pak Kijang. Selamat malam ya. Aduh, besar kandangnya. Kalau besar badannya, yang paling besar pada zaman itu apa ya? Apakah gajah? Apakah beruang? Ah, ini kawan, saya mau buka sedikit ini ya. Ternyata kawan, ada begini ceritanya. Nah ini, saya sudah nemu kembali yang saya tanyakan tadi ya. Di sini dikatakan dalilnya bahwa Ishak yang dipersembahkan, Nabi Yakub alaihissalam pernah mengirim surat untuk putranya Yusuf alaihissalam. Potongan teks surat tersebut berbunyi, ya seperti ini bunyinya. jadi teringat aku pepatah orang Thailand kan ya. Pepatah Thailand mengatakan dibuatlah surat Thailand, tidak bisa dibaca. Boleh ini kayak gitu kan. Ya kan? Artinya dari Yakub buka kurung tutup kurung Israel. Nabi Allah bin Ishak Zabihillah bin Ibrahim Khalilillah. Dalam surat tersuri Ishak Zabilillah yang berarti Ishak merupakan nabi yang disembelih. Nah itu. Ya kawan-kawannya. Dan saya pun heran, saya cari-cari surat ini di mana terdapat ya. Tapi itulah iman muslim yang mengatakan ke situ ya. Oke, unlimited silakan. Berhubung room penuh Pak Kijang langsung ya. Ya, malam Bang Rudi. Malam silakan unlimited. Nah, copot ininya Bang. Apa? Mic. Siap. Ya, Bang Rudi. Si bibir tebal kabur dia Bang. Mirip kayak peristiwa lalu-lalu Bang, yang waktu pas dibahas apa seingat saya yang menikahi gadis cilik. Dia kan juga kabur juga tuh Bang. Ya. Dia kabur juga tuh Bang. Setelah 2 minggu Abang tunggu-tunggu baru dia berguru dulu di goa-goa, baru dia kembali, dia berani Bang. Tapi tidak jadi juga debat itu kalau nggak salah. Betul. Lain juga dia, takut juga dia. Walaupun sudah berguru di gua-gua dia Bang. Kabur juga Bang, seingat saya Bang. Ini Bang, saya mau bahas mengenai sejarah Bang Rudi. Ya, silakan. Jadi kalau mereka ini kan kalau dibahas tentang sejarah mereka ada putus link Bang. Jadi mungkin ada masukan juga nih buat kita nih, orang-orang kita. Jadi kita selama ini lupa sama naskah Laut Mati Bang Rudi. Siap. Naskah Laut Mati itu berdasarkan uji karbon itu ditulis 2 abad sebelum Masehi. Jadi sudah ada pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Firman menjadi manusia dia udah ada. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah mengkomen bahwa kitab-kitab perjanjian lama itu ada yang diubah-ubah. Dan itu keautentikan dari naskah Laut Mati itu dapat dipertanggungjawabkan dengan Alkitab kita sekarang, dan itu sama persis Bang Rudi. Siap. Jadi kalau memang itu dirubah-rubah, apakah itu harusnya Ismail bukan Ishak? Nah, itu kita ceklah di naskah Laut Mati. Dan Tuhan Yesus tidak meragukan kalau ada yang tidak pernah tercetus kata ada yang merubah-rubah kitab. Seperti yang tercetus di kitab mereka, di nabi-nabi mereka. Jadi saya ingin menyampaikan aja Bang. Jadi kalau ditinjau dari sejarah, dari hadis, dari tulisan-tulisan kuno agama sebelah, itu memang betul itu Ishak yang dikorbankan, yang mau dikorbankan, yang dibawa oleh Abraham ke Gunung Muria. Terus juga kalau ditinjau dari sejarahnya, kita bisa cek di naskah Laut Mati Bang. Dan naskah Laut Mati itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri, itu tidak dirubah-rubah, tidak ada korupsi di situ. Ya.
Karena naskah Laut Mati itu ditulis berdasarkan uji karbon itu dua abad sebelum Masehi. Ya. Gitu. Itu lengkap semuanya. Mungkin itu aja Bang Rudi. Dari Oke. saya Bang Rudi. Terima kasih Aldi Widi. Sambil menunggu ini dia keluar dari gua Bang Rudi. Siap. Oke. Ripa juga sudah saya ajak. Ripanya banyak nyerocos. Ajak Uti dong. Biar saya dengan HMC, Bang Rudi dengan Uti. Saya bilang, Uti kan dalam masa pemulihan. Jadi belum bisa tampil all out begitu. Saya bilang, rencana hari Jumat ya kawan-kawannya. Uti dengan saya mau kolaborasi ya. Semoga beliau sehat hari Jumat ini. Indonesia Tengah, silakan hidupkan mikrofonnya Indonesia Tengah. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Waduh, makin mantap nih kayaknya debatnya nih. Tapi sebenarnya sebelum debat juga abang udah menang tuh. Karena sumber referensinya kan yang satu lengkap, yang satu nggak karu-karuan kan. Iya. Nah, itu aja makanya pendebat saudara-saudara kita itu sebenarnya keberaniannya aja yang menonjol kan. Iya, karena orang itu kan bebas bilang apa saja sih. Kalau di atas kertas kan sang debater pasti udah menang kan. Karena tiap ditanya dari referensinya kan nggak ada kan. Pasti nyari dari sumber pelengkapnya kan. Makanya itu mau nanya ini Bang. Ya. Jumlah hadis itu berapa sih? Banyak. Makanya mereka ada bilang doif dan sahih katanya. Itu dia kan kasihan juga ini saudara-saudara kita ini kan sebenarnya kasihan dan prihatin juga kita. Mereka kan mau meningkatkan imannya, tapi sumber referensinya aja mereka belum tahu berapa banyak kan. Iya. Kalau kita hanya beriman pada Alkitab kan sudah kan tinggal lakukan sesuai isi firman sudah kan. Ya. Nah, kasihan ke saudara-saudara kita ini sebenarnya bagaimana ya, karena mereka juga istilahnya kelengkapan hadisnya itu mereka kan nggak tahu juga berapa kan. Makanya mudah diombang-ambingkan oleh guru-guru agamanya kan. Sehingga ya itu sebenarnya kasihan juga gimana ya. Ya keprihatinan kita juga sih. Cuma mau gimana memang sudah hakikatnya begitu ya. Nah, itu aja Bang. Oke, terima kasih. Indonesia Tengah. Nah, kawan-kawan, kalian nanti bisa ku ajaklah sedikit ya membuka wawasan berpikir malam ini atau besok ya bagusnya. Nah ini. Sekarang saya buka sebuah hadis menurut kalian. Ya, nanti kalian maksud saya gini loh. Kalian gunakan isi kepala itu dengan baik dan benar dan posisikan dia tetap di kepala, jangan di pantat atau di dengkul. Saya buka sebuah hadis. Dibuat ini Musnad Ahmad misalnya kan, nanti bisa cari juga misalnya hadisnya siapa ya, Sahih Bukhari misalnya. Kalian cari sebuah hadis yang panjang sekali kayak gini ya, kalimatnya. Kira-kira, ini kan ada perawinya, telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad Abu Sa'id, yaitu Al-Aghazi. Ya, menceritakanlah Amru ini. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari ini kan ada silsilah riwayatnya. Pertanyaan saya, cerita yang sepanjang ini, apakah yang bercerita itu sama isi ceritanya? Ngerti maksudnya? Kalau yang pendek sih oke. Misalnya saya bercerita bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Nah, itu pendek misalnya. Tapi kalau sepanjang itu kawan, saya bercerita ada orang yang mendengar. Orang yang mendengar ini sepanjang itu percis tidak lupa titik komanya misalnya kawan-kawannya. Baru ada lagi diceritakan kepada orang lain sepanjang itu. Ada lagi yang lebih panjang kawannya.
biarlah itu jadi bahan pemikiran kalian ya kawan-kawan ya. Kita nggak tahu, mereka nanti yang menjawab itu. Halo Nafiri Sorga, mikrofonnya dihidupkan Nafiri, silakan. Iya, shalom. Shalom Nafiri Sorga. Ya. Iya, selamat malam ya. Malam. Iya, saya ada nonton juga sempat sedikit waktu debat dengan Saudara Nandar ya. Ya. Kalau kita perhatikan memang sebetulnya Nandar ini lucu nih. Cocoknya jadi pelawak ya. Ya. Karena kalau saya perhatikan dia muncul di mana-mana itu, komen dia juga tentang Alkitab, itu pemikiran dia aja. Kalau dia mau cari tahu kebenaran, harusnya dia dengar dari kita, betul nggak? Siap, dari orang Kristen dong. Betul kan? Sama Iya, dengan dia dengar. saya kan Karena selalu minta mereka yang menjelaskan, saya nggak menjelaskan. betul, betul. Tetapi ini enggak nih. Apa saudara-saudara kita ini memaksakan pemahaman dia, terus apa namanya? Makanya saya kadang ada di channel-channel Kristen yang lain, ketika ada yang komen saya tanya, saudara udah baca tidak Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Gitu kan? Ya. Kalau belum, jangan komen gitu kan? Kecuali saudara memang betul sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, bolehlah silakan komen. Karena kita yakin dan percaya apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika orang sudah baca Kejadian sampai Wahyu, pasti pemahaman dia berbeda dengan apa komentar-komentar yang terjadi selama ini dari saudara-saudara kita kan gitu kan, yang berkomentar terbalik dengan maksud daripada isi firman Tuhan di Alkitab itu kan gitu kan. Ya. Itu makanya rasa lucu juga kalau ngeliat Nandar gitu. Jadi makanya harapannya untuk saudara-saudara kita kalau memang mau kutip ayat Alkitab, coba masukkan saja dari kita ya Bang Rudi ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus ini, masukkan dari kita ke saudara-saudara kita, coba baca dulu deh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baca, sebelum baca doa dulu sebelumnya. Buka hati, buka pikiran, minta Tuhan pimpin supaya bisa memahami, mengerti akan isi firman Tuhan di Alkitab. Padahal sebenarnya di Alkitab lebih mudah dari saudara-saudara kita untuk memahami kitabnya ya kan. Karena di kita sudah dalam bahasa Indonesia gitu loh. Ya kan, saya juga ketika tadi Bang Rudi ini sedang berdialog dengan Nandar, saya lihat mumet sekali ya mereka ya. Ketika Bang Rudi tampilkan, ya kan, ketika Bang Rudi sudah tampilkan hadis, ini doif nggak, ini sahih nggak, terus mumet banget ya menurut saya ya. Perdebatan di situ tadi kayak alot kan. Dia memutar-mutar situ. Nah, saya nonton juga di Christian Prince begitu, ketika ditampilkan di Al-Qur'an, oke, di hadisnya mana? Ketika ditampilkan di hadis balik lagi. Jadi kayak putar-putar. Gitu. Ketika misalnya contoh buat mereka itu kayaknya coba buka di Al-Qur'an ini, nanti coba buka ke balik lagi, muter-muter aja begitu. Nanti kayak Bang Rudi tadi bilang kan, kalau nggak cocok sama mereka pindah lagi, terus dialihkan lagi dari inti dialog, judul dialog yang ada saat itu gitu kan. Jadi seperti mau lari-lari gitu. Nah jadi memang saya perhatikan, padahal Bang Rudi tadi sudah menampilkan ya sesuai kan gitu. Makanya kita rasa lucu ya. Makanya kita doakanlah sebetulnya juga kita aja, kalau sekalipun kita sudah Tuhan Yesus saja, kita bertobat aja nih karena kasih karunia Tuhan kan, karena anugerah Tuhan gitu. Makanya kita memang harus mendoakan terus saudara-saudara kita ya, yang non Kristen ini, agar mereka dicelikkan mata rohaninya sehingga mereka benar-benar memahami bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan. Karena di Alkitab ada kok. Makanya saya selalu tanya, udah baca nggak dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau sudah baca, banyak kok di Alkitab ya, di Injil itu yang menyatakan, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan, bahwa dia Allah, dia Bapa, ada itu ayatnya. Itu makanya saya arahkan ke situ. Kalau mereka udah baca, nggak akan ada komen-komen yang aneh seperti saudara-saudara kita itu kan, gitu. Yang memahami Alkitab. Jadi kan saya menganalisa, menurut analisa saya, teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini, komen tentang Alkitab ini, dia belum baca Kejadian sampai Wahyu yang pertama. Siap. Iya kan? Karena kalau dia baca, kembali lagi, ini saya ulang-ulang, kalau mereka baca nggak mungkin akan komen begitu. Yang kedua, kalaupun mereka sudah baca,
Jangan membaca Alkitab untuk mencari-cari kesalahan. Ya. Benar nggak Bang Rudi? Kan komen-komen mereka itu kan seperti komen orang yang mau mencari kesalahan Alkitab. Kalau aku bilangnya gini, biarkan aja orang Iya. itu mencari kesalahan. Sama Iya. dengan aku mencari kesalahan di dalam Bible tapi belum kutemukan. Mencari Iya, kebenaran di kitab suci mereka juga belum kutemukan. Iya, iya. Betul. Makanya lucu kan ketika sebetulnya kita tidak mau ketawa kayak di channel-channel yang lain ketika ditampilkan hadisnya, mohon maaf juga untuk saudara-saudara kita yang non Kristen kan begitu kan? Kenapa kita nggak mau ketawa jadi ketawa? Contoh kemarin saya di satu channel Kristen yang lain dibacakan di hari penciptaan Tuhan itu Allah itu manusia belum ada, tiba-tiba ada kapal lewat. Bagaimana ceritanya? Penumpangnya siapa? Kan gitu kan? Belum ada manusia lagi hari penciptaan Allah nih. Tiba-tiba kapal lewat. Terus itu nakodanya siapa? Penumpangnya siapa? Kan gitu kan? Gitu. Jadi kita nggak mau ketawa jadi ketawa. Gitulah. Itu contoh aja. Nah, jadi harapannya dengan adanya channel-channel Kristen ini bisa menjadi rekan-rekan saudara kita yang non Kristen untuk belajar. Ya kita juga belajar semua ya kan, kita belajar baik kita juga anak Tuhan juga nih yang sudah dalam Tuhan yang harus lebih dalam lagi di dalam Tuhan supaya jangan sampai terjadi ya maaf aja mungkin ya kayak yang mualaf itu kan, yang mualaf itu pasti nggak baca firman secara benar. Kalau dia baca benar pasti nggak mungkin jadi mualaf kan. Gitu. Oke, Nafiri Surga. Ya, terima kasih banyak ya, Bang Rudi ya. Terima kasih sama-sama itu masukan dari Nafiri Surga ya. Terkadang memang jadi lucu-lucuan lah. Dan mereka ini unik. Kalau misalnya candu kali kayak Bible dan tidak lupa dia melawan lupa ya. Lupa dia bahwa dia pernah mengatakan Bible itu sudah diubah-ubah, sudah diedit-edit palsu ya. Oke, Bro Bas, silakan Bro Bas, lanjutlah silakan tancap gas. Ya, halo sang The Batman. Wis, mantap. Berani hinggap, berani terbang. Jangan kau dalam tanda kurung terus. Kalau kau dalam tanda kurung terus, berarti kau kampreters. Oh ya, The Batman buka kurung tutup kurung. Oh, kampreters. Ya, silakan. Iya, inilah yang pertama mau ku bilang. Sebenarnya apapun ceritanya yang paling sial di acara teman-teman kita itu adalah kambing sama sapi lah. Kenapa? Loh, dibunuh udah disate, direndang, ya kan? Nanti harus dia juga nanti bawa kawan itu menyeberang di apa itu kan? Aduh. Kendaraan dia kira. Kan kendaraan kata lain, kan? Kendaraan menyeberang itu Iya. Dari neraka itu harus menyeberang, harus pakai kendaraan itu, dia ditunggangi. Terus kalau satu orang masih belum. Pertanyaannya, sapi yang ditunggangi itu dalam bentuk roh atau bentuk sapi? Tambah lagi PR. Nah, jadi dibunuh dari sate sama direndang, di sana juga dibakar lagi, harus lewat berapa kali apalagi kalau yang patungan kan. Beli sapinya patungan, ya kalau 3 kali, kalau satu orang mungkin bisa bawa, tapi kalau sekali 3 orang kan nggak mungkin, terpaksa bolak-balik Nah itulah kasihannya. Jadi ya udahlah. Makanya kadang-kadang ada sapi yang sampai lari Oh iya ada kayak kemarin lari dia tunggang. Ada kan? Nah itu. Jadi alam bawah sadarnya udah repot ya kan. Nanti tunggangi lagi di sana kan ya gitu kan. Nah itulah. Nah, yang kedua memang berat kalau udah cerita tentang mimpi nih, hal-hal yang berhubungan dengan mimpi nih. Nyambung masuk saya, Nyambung. Ini yang bikin berat sebenarnya. Mereka berbincang tentang hal ini. Karena itu dimimpikan. Cerita tentang apa ini? Karena hasil mimpi, disuruh. Dan kecuali kalau di kampung kita ada togel ya, buka RRS lah kalau ada mimpi seperti itu kan. Itu harus kerek-kerek. Tapi kalau kayak gini agak repot. Apalagi tapi aku tanya dulu menurut itu mimpinya mimpi baik atau mimpi buruk Kalau menurutku sih itu mimpi buruk ya, karena siapa yang
yang mau jadi pembunuh kan demikian ya. Jadi Le, ini agak pelan lah aku bilang sama Le. Ya. Cobalah dulu Le. Kalau kau tanya, kalau Le bilang mimpi buruk gitu, ini yang bikin mereka repot. Ya, tapi rahasia gini, coba Le buka dulu ini karena sudah kemarin juga. Coba buka Le hadis HR Muslim nomor 4200 Le. Tar Muslim. Iya, coba dulu Le. Sebentar ya, hadis HR Muslim. Agak pergi ya. Sahih ini kan Le? Ya, sahih. Coba. Hadis ada sini 50 hadis. Tapi yang hadis Muslim, oh ya hadis. Iya, 4200 Le. Ya, Muslim. Gak ada pula dalam apa ini? Harusnya ada. Bentar ya. Sahih, pakai sahih depannya. Sahih Muslim 40. Ya. 4200 ya, Le. Bentar. 4.200. 4.200 ya. Oke. Sabar. Coba lah, agak panjang sebenarnya itu, Le. Tapi bacalah dulu bagian-bagian itunya. Ini yang mereka agak ngeri-ngeri langsung sedang. intinya ya. Ya. Iya, baca lagi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan mimpi yang paling benar adalah mimpi yang selalu bicara benar. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubawah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. Dan Cukup, mimpi yang... Le. Sampai situ aja, Le. Oh. Iya ya. Kalau mimpi menakutkan datangnya dari syaitan. Kayak mimpi-mimpi buruk itu mungkin ya. Betul, Le. Jadi kalau Le bilang nih sama mereka, itu mimpi buruk. Mimpi buruk pasti dari setan. Jangan-jangan peristiwa ini peristiwa dari setan. Ini kan gitu, Le. Siap. Iya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap mereka berdebat tentang hal ini. Makanya Le, kayak tadi siang saya akan tonton itu. Sampai ada yang mendesah Le bilang, sebentar dulu Bang. Sampai gitu, Le. Iya. Jadi sahih 4.200 ya. Iya. Oke. Jadi sahih itu Le. Iya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap. Ini memang sebenarnya nggak nyaman kalau kita ungkapkan. Jadi makin takut mereka nanti. Jadi kayak tadi siang, kan agak jadilah rebusan kodok itu kan agak ngeri-ngeri sedap dia. Dan satu lagi Le, tapi nanti agak kepanjangan saya ngomong. Sebenarnya di case 37 itu, coba lihat kata melahirkan itu sebenarnya kan di tanda kurung Le. Iya. Tunggu Kak. 37 Coba. ya. Betul. Ayat 102 tadi. Betul. Kata melahirkan itu pembenaran. Melahirkan Isa katanya. Ayat berapa? Oh ini. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan buka kurung tutup kurung. Kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Buka kurung tutup kurung Ismail. Jadi tidak ada. Kata lahir di situ bukan menunjukkan bahwa dia lahir setelah peristiwa itu. Enggak. Justru kalau dirunut itu, kalau dibuang kata-kata tanda kurung itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang diinikan itu Isa. Makanya mereka agak sedikit bimbang itu. Buang aja tanda kurung semua dari awal cerita itu. Karena akhir ceritanya di situ Ishak justru, bukan Ismail akhir ceritanya lah itu. Kalau dibuang nanti tanda kurung lah, jadi nggak ada umat tanda kurung lagi nanti. Iyalah itu kita candaan kita itu Le ya. Tapi begini. Terakhir sekali dari saya Le. Kalau masalah berbagi itu memang kita harus tiru Le. Siap. Berbagi itu harus kita tiru. Walaupun harus diingat. Itu ditiru tapi motivasi jangan ditiru. Siap. Motivasi berbagi itu bagi Kristen adalah bukan supaya. Tapi karena. Iya. Tapi itu adalah aku bilang hari nanti terdepan yang saya ngomong jadi kayak berkhotbah nanti Leku ya. Makasih banyak atas waktunya. Suatu saat kita buka rahasianya kenapa harus orang Kristen harus melakukan berbagi itu
Lain Siap. lebih tahu dari saya. Tapi suatu saat Boleh. kalau ada waktu saya akan berikanlah sedikit Siap. keterangannya. Bocoran. Terima kasih banyak Leku. Salam Oke, sang The terima kasih, Batman. Lek. Berani Yo. hinggap, berani terbang. Jangan kau terkurung terus. Kalau kau terkurung terus berarti kau kampreters. Terima kasih. Lihatlah kawan. Aku percaya si Kainama tambah pusing sekarang. Aristo, Kainama, Doditan. Yang dulu ini tidak pernah muncul. Sekarang banyak yang muncul. Dan paham pula hadis katanya kan. Siapa tadi namanya Bro Bas. Ini baru pertama kali. Ada 2 kali ya kemarin sampai ini. Orang-orang pasti tepuk jidat orang itu. Wah, orang Kristen sudah makin banyak ini. Gimana ini kita menghadapinya ini. Kita sudah membalik-balikkan isi Bible pun tidak bisa lagi sekarang. Oke, kawan-kawan berhubung roomnya ini padat sekali ya. Ini udah menjerit-jerit. Yang sudah mohon langsung leave ya. Alex Benny, silakan Alex Benny. Assalamualaikum. Horas, silakan. Tancap gas. Salam The Batman. Wis, mantap. Silakan. Bisa berdebat tapi bilang jujur, kan gitu lah. Siap. Aku nggak mau bahas si Nandar bili-bili bolo-bolo. Bala-bala bili-bili boleh ya. Aku pengalamanku aja semalam lah ya. Hari Senin, aku berpikir besok libur nih. Ini hari kurban, kawan sebelah. Aku berencana sama orang rumah mau beli daging, mau bikin bipang, kan gitu. Ya. Alhasil dibelilah kaki sepasang sama 1 kilo daging. Jadilah barang itu. Siangnya pas lagi masak, aku dengar live sang debater. Pahala itu dihitung dari bulu sama tetes darah. Ya itu dibilang. Aku menyampaikan saja tanpa tafsir itu. Cuman gini lah, ini pengalaman unik ini. Udah beberapa lama. Ya. Lama ini aku selalu dapat loh 2, 3 atau beberapa bungkus. Entah siapa laku ini di antara kawan-kawan ini. Memang aku kejepit di antara duri-duri. Pokoknya kanan kiri masjid besar-besar. Ya. Cuman kupikir-pikir gila. Ini kan persembahan kawan sebelah. Ya. Apapun namanya, kebetulan tadi sore aku dengar juga Bang Jul, boleh kita makan asal kita nggak tahu. Terus saking takutnya aku semalam kebetulan ada beli kan. Tapi nggak apa-apa lah, bisa kita olah. Aku kasihlah 1 bungkus sama tetangga. Oh, bilangnya aku, makasih ya bang, makasih. Abang kok dapat, aku nggak dapat. Katanya. Maksud aku gini tadi lah, nggak mau bahas si bili-bili bolo-bolo itu pening kepala itu. Nggak. Untung aja ada internet ini lah, semua bisa dibuka. Saking gondoknya sampai ku download itu beberapa itu tafsir sama orangnya itu. Jadi saya baca. Pendek aja ceritaku lah. Ya. Besok-besok aku pingin lagi bahas dulu surat siapa itu nama pamannya sang Nabi itu Al-Lahab. Isinya cuma 5 ayat aja dong. Tapi itu penuh dengan kutukan. Apa? Coba. Al-Lahab cuma 5 ayat aja. Coba ini menarik juga ini kuliah ini. Surah berapa itu Al-Lahab itu ya? Al-Lahab apa ya? Al-Lahab. Tar ya. Maryam Taha. 5 ayat aja itu lah. 5 ayat. Surah berapa itu Toleh? Gimana leh? Surah berapa namanya? Kan ada nomor-nomornya. Kalau yang 5 sebentar. Oh ini Al-Qadar yang 5 ini ada surah 97. Oh ini Al-Fil ada. Yang 3 nomor terakhir rasa itu lah. Oh. 111. Oh iya. 111 ini. Al-Lahab. 5. Binarasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan.
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka, dan ini pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Oh. Maksud aku Ya. gini lah, kalau memang ini betul-betul firman Allah, kok ada kutukan, laknat. Apa sih salahnya Abu Lahab ini tidak mengakui ponakannya sebagai nabi? Kok tiba-tiba turun wahyu? Oh. Maksud aku, bukan semuanya itu asli, katanya gedebuk dari langit ke-7. Itu perlu juga. Banyak lagi lah ayat-ayat yang lain, cuman untuk menyingkat biar bisa masuk kawan-kawan. Salam horas lah dari Kota Umbus-Umbus. Oke. Jadi Terima kasih Alex Benny. Jadi kawan-kawan, yakinlah Graham Walla and the Gang sekarang sudah pusing. Ini lagi katanya sudah ada Alex Benny, sudah berani pula dia membuka apa tadi namanya Al-Quran katanya. Wah, mendadak ustadz semua. Ya kita hanya penyeimbang lah. Mereka juga membahas Bible kan. Maka kelebihan kita adalah ketika kita melihat mereka menafsirkan, tafsirnya itu goblok. Kalau kita nggak ada nafsir, kita baca saja tafsir mereka sendiri kan, ya kan? Kalau mereka kan enggak, buka Bible, sok-sok pandai. Oh ini begini begono ya. Kita nggak perlu kawan, buka aja itu ada tafsir Kemenak, ada tafsir ini bukakan aja. Kita urut-urutkan aja lah. Halo Komodo, silakan Komodo langsung tancap gas. Ya gini aja, yang saya pengen sampaikan ke mereka nih, kelahiran antara Ismail dengan Ishak ini. Kalau Ismail kan kelahirannya atas kehendak manusia, tapi kalau Ishak ini atas kehendak Tuhan. Jadi pada saat dikurbankan itu pasti Tuhan pilih anak yang atas kehendaknya dia, bukan atas kelahiran atas kehendak manusia. Kalau kelahiran Ismail ini atas kehendak manusia, yaitu Abraham dengan istri dan budaknya itu. Siap. Jadi yang saya yakini itu seperti di kata Bible bilang Ishak, bukan Ismail. Tapi terserahlah kalau mereka masih berargumen. Terus yang kedua tentang sahih dan sohi. Apa sahih dengan apa tadi Pak Rudi? Doif. Halo. Sahih dan goif. Kalau bisa kumpullah ulama-ulama besar mereka dan pisahkan yang sahih dan doif yang mana, supaya pada saat diajarkan ke umat itu yang diutamakan yang sahih, yang doif itu tidak pakai. Contoh kayak kita umat Kristen, PR kita tentang kitab Barnabas sudah selesai, mereka PR mereka sampai sekarang belum selesai tentang doif dengan sahih. Ya kalau bisa ya pisahkan supaya kita mempertanyakan ke mereka, kita tahu yang sahih yang mana, doif yang mana. Hanya itu aja Pak Rudi yang saya tambahkan sedikit. Oke, terima kasih Pak Komodo. Itu masukan dari Pak Komodo yang bagus juga kawan-kawan. Nanti tambah pusing loh orang itu. MBN, silakan MBN. Ya, Horas Le. Horas. Shalom. Shalom. Silakan. Ini kembali lagi nih membahas bulu sama darah. Katanya tadi dia pas mau buat bipang kan, teringat dia pas dia buka YouTube sambil memasak, keke dia katanya mendengar bulu dan tetesan darah. Jadi kalau bahasan sekarang gini lah. Saya melihat dari sisi agama sebelah kita di Indonesia ya. Indonesia. Dasarnya itu dulu yang mau saya itu. Kenapa saya bilang begitu? Dari awal sebenarnya sudah punya tujuan ini agama ini. Kenapa saya bilang punya tujuan? Mereka kan sering bilang bahwa Quran itu kan turun dari Tuhan langsung, ya kan? Ya. Nah, kenapa ngomong begitu? Ini ada jawabannya. Jawabannya kenapa? Biar orang tidak tahu. Artinya apa? Biar dimasukkan di situ pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan Arab. Jadi artinya orang Indonesia kan awalnya kan memang
nggak punya bahasa yang Arab. Dan bahkan sekarang kalau kita tanya, mereka hanya melafalkan saja, kebanyakan besar. Kita taruhlah 10% yang tahu artinya. Tapi yang belum tahu ada sekitar 90%. Melafalkan iya, artinya mereka bisa ngungak gitu bisa. Tapi artinya yang dilafalkan ini kan nggak tahu. Nah, datanglah yang tahu ini mendoktrin gitu loh. Artinya begini, kan kita bisa dengar kalau membaca Al-Quran itu dapat pahala. Nah, hal-hal kayak begini yang saya lihat yang ditanamkan. Sekalipun mereka tidak tahu artinya, kalau mereka sudah terdoktrin dengan pahala ini, otomatis kan apapun artinya itu kan mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuh hanya melafalkan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini banyak yang saya lihat yang doktrin untuk hukum. Kenapa? Oh, kalau kamu nggak lakukan ini akan kamu ke neraka jahanam. Ini segala macam. Hal-hal ini kan orang jadi takut. Akhirnya di dalam pemikirannya seolah-olah menganggap Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah. Nah, sekarang kita kembali dari awal penurunannya yang kita lihat di Gua Hiro. Tapi setiap ada kejadian kok diturunkan lagi, kan bersih. Ya. Contoh waktu pernikahan si Muhammad sama si A, si B, kok turun lagi ini, turun lagi. Padahal dari awal cuma sekali di Gua Hiro. Ya. Ayat-ayat turun lagi. Nah, ini kan menandakan bahwa ini ada hal-hal yang memang mereka sembunyikan biar orang tahu, kan begitu. Artinya ini benar-benar apa ya? Memang bukan untuk kemaslahatan sebenarnya. Oke. Aku sudah dapat apanya lah intinya. Ya. Oke, Terus gitu ya. Oke. Terima kasih Lai MBN. Apa yang mau disampaikan kita sudah tahu ya. Kawan-kawan, aku minta maaf sekali nih. Ini sudah 2 jam ya. Aku lihat masih banyak yang ngantri nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikut aku jadi 10 ya. Besok kita jumpa lagi kawan. Semoga besok kalau nggak si Ripa Sinandar mau masuk dan ya tadi yang kulakukan ini untuk memancing mereka ya. Dan mereka pasti membaca itu nanti, mendengar, sudah itu dicari-cari apa nanti lawannya. Tenang saja, aku sudah punya anti racunnya kawan-kawan ya. Dan besok kita ketemu lagi kawan-kawan, sudah 2 jam, aku mau istirahat dulu, udah jam 10 ya. Sampai jumpa, salam sang debater dan mohon maaf kepada kawan yang belum sempat saya ajak naik. Ya maaf ya, semuanya saling memaafkan. Terima kasih.